ونستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل أول ليلنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. Amma ba'du. Pertama, mari sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beserta salam pula kita senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitul Alam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya di setiap malam Rabu kita mengadakan pengajian dengan tema akhlak dengan membaca kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh salah seorang ulama besar. Beliau bergelar Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ini beliau menjelaskan kepada kita tentang langkah-langkah awal yang harus kita tempuh sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang haus akan ilmu pengetahuan, yang mana kita ingin ilmu yang kita pelajari ini dapat mengantarkan kita kepada hidayah. Bukan hanya sekadar kumpulan informasi saja, bukan hanya sekadar mengumpulkan pengetahuan saja, tapi kita berharap ketika kita belajar, tujuan kita adalah untuk mencapai yang namanya hidayah. Dan ini adalah kitab Bidayatul Hidayah atau dalam terjemahan kita dikenal dengan permulaan daripada hidayah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyampaikan bahwa seandainya ketika kita membaca kitab ini, jiwa kita, hati kita cenderung untuk segera melaksanakannya, bukan silahkan lanjutkan. Tapi kalau seandainya ketika kita sudah membaca kitab ini, hati kita jiwa kita mengatakan, oh betul akan lembut, mungkin sekitarnya dengan sempurna, dengan lincahku. Apabila demikian, maka itu diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali, hati-hati. Karena yang demikian itu, maka sesungguhnya yang nafsu kita untuk belajar itu sebenarnya merupakan tipu daya syaitan. Kita baca sedikit ini masih di bagian mukadimah. Kita percepat insyaallah, mudah-mudahan kita selesaikan malam ini mukadimahnya agar kita mampu masuk ke bab selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa isadafta qalbaka 'inda mu'akhadatika iyyahu biha musawwifan bil 'amal bi muqtadaha mu'atila fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila talab al-'ilmi hiya an-nafsu al-ammaratu bis-su'. Wa qad intahdat muti'atan lisyaitan al-la'in liyudalliyaka bihabli al-ghururi فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاك وقصد أن يروج عليك الشر في معرض الخير حتى يلحقك بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Dikatakan di dalam kitab ini oleh Imam Al-Ghazali bahwa seandainya ketika kita membaca kitab ini kita dapati hati kita menunda-nunda untuk mengamalkan, agak sedikit kurang tergerak untuk diamalkan, maka sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, anna nafsaka al-ma'ilah ila talabil ilmi hiya nafsul amarat bis-su'. Sesungguhnya semangat kita untuk menuntut ilmu itu didorong oleh nafsu al-ammarah
3 macam jenis nafsu. Ada nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Walaupun itu menuntut ilmu, tapi itu ada udang di balik batu. Walaupun itu menuntut ilmu, sesungguhnya syaitan di situ bermain, membuat kita gaya sehingga kita dalam menuntut ilmu. Ketika jakutnya seolah-olah tanya kau betul, seolah-olah tanya merupakan burung yang berada dalam naungan rahmat Allah, padahal ada tipu daya syaitan. Nah, oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, kalau apabila kita menemukan dalam kitab ini kemudian kita tunda-tunda, bisa jadi itu dorongan kita belajar adalah nafsu amarah bisu, dan kita telah taat atau tunduk kepada godaan syaitan. Yang mana syaitan ini adalah setiap makhluk yang mengajak kita kepada kedurhakaan kepada Allah, minal jinni wal insi wal hayawan, dan seterusnya, yang baik dari manusia dan jin, yang jahat-jahat ini disebut dengan syaitan. Nah, sehingga syaitan ketika kita menuntut ilmu, fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halal, membuat tipu daya sedikit demi sedikit, seolah-olah kita dalam jalan yang benar, tapi sebenarnya sedang menarik kita ke dalam kebinasaan, sedang menarik kita kepada kehancuran. Tujuan syaitan itu adalah untuk membuat kepada kita seolah-olah yang kita kerjakan itu baik, padahal ada niat yang tidak baik di situ. Sehingga dalam sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ini ibarat yang disebutkan dalam ayat surah Al-Kahfi tadi, yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka mengira mereka telah melakukan amal saleh. Mereka mengira mereka telah melakukan perbuatan yang benar, padahal di balik itu ada tipu daya syaitan. Wa 'inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal 'ilmi wa darajatal ulama'i wa ma warada fihi min al-akhbari wal athar, wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, man izdada 'ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa bu'dan. وعن قوله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وعن قوله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي إلى السماء بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من أنتم؟ فقالوا كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتي. Jadi nyo bahaya tanya menuntut ilmu, tanya jakut tapi sekedar jakut hanya tak amalkan, nyo bahaya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika tanya menuntut ilmu, ketika tanya jakut, ketika tanya mengaji, kemudian tanya hanya sekedar mengaji tidak mengamalkannya, di sini itu syaitan bermain. Syaitan mulai mengatakan kepada kita, tidak apa-apa, yang penting kamu orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini lebih utama daripada orang yang abid, orang yang beribadah tanpa ilmu. Dan kedudukan para ulama itu lebih tinggi, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kata Allah. Allah tinggikan derajat yang pertama orang yang beriman. Kemudian di antara orang beriman itu ditinggikan lagi, yang lebih tinggi itu orang yang berilmu. Sehingga di sini syaitan bermain. Syaitan mengatakan, kenapa yang tak amalkan? Yang penting tanya karena ilmu dan tanya kaji. Di sini syaitan mencoba membuat tindakan ketanya, yang mana ketanya hanya tak kuku yang kata tebu, membuat seolah-olahnya seolah-olahnya lebih baik daripada orang-orang yang beribadah tapi tidak ada ilmu. Padahal ada hadis-hadis yang mengingatkan akan bahaya orang yang menuntut ilmu, orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah amalannya, tidak bertambah hasil, tidak ada faedah daripada ilmunya. Dalam hadis disebutkan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang bertambah ilmu tapi tidak ada faedahnya, tidak ada buahnya, tidak diamalkan apa yang telah dia ketahui, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak ada nilai plus bagi dia di sisi Allah, melainkan dia semakin jauh daripada rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini
bahaya kita menuntut ilmu tapi tidak diamalkan, terutama ilmu-ilmu yang kaitannya dengan amaliyah, dengan praktek-praktek, dengan perbuatan. Ya. Amaliyah yang dengan perbuatan anggota tubuh. Ada juga ilmu yang kaitannya dengan perbuatan hati. Nah, ini disebut dengan ilmu akidah. Nah, kita tahu tapi kita tidak beriman, itu juga berbahaya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inna asyaddan nasi 'adaban yaumil qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmi. Orang yang paling berat nanti disiksa pada hari kiamat adalah seorang yang alim, orang yang memiliki ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat baginya. Allah tidak memberikan manfaat atasnya, ya, daripada ilmu yang dia miliki. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi ila as-sama' bi aqwamin tuqarradu shibahuhum bi maqarid min nar. Pada malam Mi'raj, pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, beliau melewati sebuah kaum, melewati sekelompok orang yang mulut mereka itu, bibir mereka itu dipotong dengan alat pemotong dari api neraka. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, man antum, siapa kalian? Kemudian mereka menjawab, kunna na'mur bil khairi wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Kami ini adalah orang-orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi kamu hukumnya. Kamu bakar kau untuk sembahyang, kamu bakar kau untuk berbuat kebaikan, ya, tapi yang mengajak tadi tidak melaksanakan apa yang telah diajak. Begitu juga wananha 'anil syarri wa na'ti. Kami larang orang-orang daripada berbuat maksiat, tapi kami mengerjakan maksiat. Kami larang orang-orang daripada mencuri, kami mencuri. Kami larang orang-orang daripada berbuat zina, tapi kami berzina. Dan seterusnya. Nah, ini azabnya lebih berat daripada orang-orang yang tidak berilmu. Ya, orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya hanya sekedar untuk beliau biar bisa berdiri di depan, biar bisa dianggap terhormat oleh orang-orang, ya, maka itu sangat berat azabnya nanti pada hari kiamat. Jadi berat tugas sebagai seorang dai, sebagai seorang ulama itu sangat berat, karena butuh kepada benar-benar istilahnya niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengatakan, fa'iyyaka ya miskin an tud'ana li taswirihi wa tatadalla bi habli qururihi fawailun lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidatan wa wailun lil 'alim haitsu lam ya'mal bi 'ilmihi alf marrah. Maka waspadalah, ya, hati-hatilah. Ingatlah wahai miskin, kata Imam Al-Ghazali. Miskin ini maksudnya adalah orang yang tidak punya ilmu tapi sedang berusaha untuk mencari ilmu, bukan miskin harta. Jadi yang diingatkan Imam Al-Ghazali ini adalah orang-orang yang sedang menuntut ilmu, yang sedang belajar, ya. Berhati-hatilah. Jangan sampai kita mengira bahwa tipu daya syaitan itu adalah benar. Sampai pada pukul lagi nya dapat tanggap perbuatannya betul. Karena pukul ada lohana mama itu naiknya. Jangan sampai demikian. Kata Imam Al-Ghazali, ya. Fawailul lil jahil haitsu lam yata'allam marrah wahidah. Celaka bagi orang yang jahil, orang yang tidak ada ilmu, yang tidak pernah belajar seumur hidupnya sekalipun, tidak pernah mengaji seumur hidupnya sekalipun, celakanya satu kali, marrah wahidah. Tapi wawailul lil 'alim haitsu lam ya'mal bi 'ilmi alf marrah. Celakanya seorang alim yang tidak mengerjakan, tidak mempraktekkan apa yang telah dia ketahui 1000 kali. Jadi menyuruh anak ilmu, ya, dan orangnya anak jabut, yang rogol siga, tapi menyuruh anak ilmu tapi tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui, maka dia dalam keadaan berbahaya, dia dalam keadaan celakanya 1000 kali, lebih berat lagi. Jadi ini keadaan orang-orang yang belajar, orang-orang yang mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, wa'lam rahimakallahu anna an-nas fi talabil 'ilmi 'ala thalathati ahwal. Ada 3
jenis orang yang menuntut ilmu. Ada 3 jenis orang yang mengaji, kata Imam Al-Ghazali. Rajulun talaba al-ilma liyattakhirahu zadan ila al-ma'ad wa lam yaqsid bihi illa wajh Allah ta'ala wa ad-dar al-akhirah. Fahadha min al-faizin. Jenis yang pertama, orang yang menuntut ilmu khalis, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, bukan mengharapkan surga, bukan mengharapkan neraka, bukan karena takut neraka, tapi karena mematuhi perintah Allah, yang mana Allah perintahkan kita untuk tuntut ilmu. Nah, orang yang demikian, atau dia menuntut ilmu karena untuk tujuan kehidupannya nanti di hari akhirat, untuk menjadi bekal bagi dirinya di hari akhirat. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Khairaz zadi taqwa. Inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya sebaik-baik bekal kita nanti pada hari kiamat adalah takwa. Dan takwa itu tidak dapat kita capai kecuali dengan ilmu dan juga amal. Fahadha minal faizin. Nah, orang golongan pertama ini termasuk nanti daripada golongan orang-orang yang selamat pada hari kiamat, orang-orang yang menang nanti pada hari kiamat, orang-orang yang memperoleh peringkat teratas nanti pada hari kiamat. Kelompok yang kedua, warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah wa yanala bihi al-'izza wal-jaha wal-mal wa huwa 'alimun bidzalika mustash'irun fi qalbihi rakakata halihi wa qissata maqsadihi fahadha min al-mukhatirin. Fa in 'ajalahu ajaluhu qabla at-taubah khifa 'alayhi su'ul khatimah wa baghiya amruhu bi qadari al-mashi'ah wa in wufiqa lit-taubah qabla hulul al-ajal وأضاف إلى العلم العمل وتدارك ما فرط منه من الخلل يلتحق بالفائزين فإن التائبين من الذنب كما لا ذنب له. Kelompok yang kedua, orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu agama tadi dengan tujuan untuk menutupi kehidupannya selama dunia ini, dengan tujuan untuk mencari penghasilan dari ilmunya tadi untuk kehidupan di dunia ini. Sehingga dengan ilmu tersebut dia memperoleh kemuliaan, memperoleh posisi di tengah-tengah masyarakat, memperoleh harta. Wa huwa 'alimun bidzalik, tapi dia tahu bahwa tindakan dia tersebut itu sangat berbahaya. Tindakan beliau tersebut ibarat membangun bangunan di tepi jurang. Itu sangat berbahaya. Oleh karena orang-orang demikian, kalau seandainya lebih dahulu ajal menjemput daripada taubah, maka dia masuk kepada orang-orang yang su'ul khatimah. Akan tetapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya taufik, Allah jadikan perbuatan taat pada dirinya, Allah jadikan dia sempat bertaubat sebelum ajalnya menjemput, kemudian setelah bertaubat dia tambah lagi dari apa yang telah dia ketahui, dia kerjakan. Sebelumnya dia tahu saja tapi tidak mengerjakan. Dia tahu solat, nggak usah kita katakan solat yang sunnah, solat fardu saja kadang dia tidak kerjakan, tapi dia tahu. Ketika dia sudah bertaubat, maka apa yang tidak dia kerjakan itu dia kerjakan kembali. Maka orang yang demikian, insya Allah dia masuk ke golongan orang yang pertama, minal faizin, daripada orang-orang yang selamat nantinya pada hari kiamat. Kenapa demikian? Karena at-taib minal dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa ibarat orang yang tidak memiliki dosa. Dan kelompok yang ketiga, rajulun tsalitsun istahwadha 'alaihi syaitan fattakhadha 'ilmahu dhari'atan ila takathuril mal والتفاخر بالجاه والتعزز بكثرة الأتباع يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضي من الدنيا وطره وهو مع ذلك يخبر في نفسه أنه عند الله بمكان لاتسامه بسمة العلماء وترسمه برسومهم في الزي والمنطق مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا فهذا من الحالكين ومن الحمقى المغرورين إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين وهو غافل عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Kelompok yang ketiga, orang yang menuntut ilmu tapi berada di bawah tipu daya syaitan. Beliau menuntut ilmu
dengan tujuan memang untuk memperbanyak harta, untuk memperoleh kedudukan, untuk memperoleh kemuliaan dengan umat manusia, untuk berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut beliau. Kemudian dengan ilmu ini dia yadkhul ulama khal, mandung tajuk. Siapa saja yang butuh kepada ilmunya dia bantu semua. Baik orang yang butuh kepada ilmu itu orang yang berniat jahat maupun orang yang berniat baik. Tujuannya satu, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, untuk mendapatkan kedudukan di tengah-tengah umat manusia ketika selama dia hidup di dalam dunia ini. Dan orang yang demikian juga tidak tahu diri, hanya teror. Ketika sudah berbuat demikian, karena merasa setiap hari perbuatannya adalah semut, setiap hari perbuatannya adalah berdakwah, tapi karena niat itu tadi, karena niat untuk mengumpulkan harta. Begitu juga bahasanya itu setiap hari, Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, gimana kabarnya? Dari segi pakaiannya, pakaian para ulama, dari segi gaya bicaranya, gaya bicara ulama. Sehingga orang-orang yang demikian ini sangat berbahaya. Orang yang sudah lupa diri ini, maka sudah putus harapan bagi dirinya untuk bertobat. Karena oleh tayu bertobatnya hanya dikir taubat, bukan karena merasa droga betul. Orang-orang yang demikian sangat berbahaya. Fahada minal haliki. Inilah kelompok orang-orang yang termasuk nanti pada hari kiamat, orang-orang yang disiksa, diazab. Minal haliki, orang-orang yang binasa, orang-orang yang istilahnya sudah ditutup matanya, sudah gelap matanya daripada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya tinggal firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau katakan yang engkau tidak kerjakan? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosa di sisi Allah, kamu katakan sesuatu tapi tidak kamu kerjakan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Banyak sekali ayat-ayat yang memperingatkan kita, tapi dalam keadaan demikian kadang-kadang syaitan itu menutup mata kita daripada ayat-ayat yang seperti ini. Wa huwa mimman qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi dajjal akhwaf alaikum min ad-dajjal. Faqila wa man hum ya Rasulullah? Qala ulama as-su'. Dalam hadis juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW lebih khawatir, ada hal yang lebih dikhawatirkan daripada Dajjal, kata Rasulullah. Yang lebih dikhawatirkan itu apa? Ulama as-su'. Ulama tapi dengan tujuan yang tidak benar. Pakaiannya pakaian ulama, bahasanya bahasa ulama, sehingga orang lebih mudah tertipu dengan ulama as-su' daripada Dajjal. Jadi ini sangat ditakuti oleh Rasulullah SAW pada akhir-akhir zaman. Dan mungkin kita sudah masuk dalam masa-masa akhir zaman ini. Dan mengenai ulama masuk ini panjang pembahasan, tidak mungkin kita jelaskan di sini. Wa hadza li anna ad-dajjal ghayatuhu al-idlal. Fa mithlu hadha al-'alim in sarafa an-nas 'an ad-dunya bi lisanihi wa maqalihi فهو داع لهم إليها بأعماله وأحواله ولسان الحال أنطق من لسان المقال وطباع الناس إلى المساعدة في الأعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال. Karena apa? Karena tujuan daripada Dajjal itu adalah untuk menyesatkan umat manusia. Demikian juga orang ulama usul tadi, seorang alim yang tidak mengerjakan apa yang telah dia sampaikan, itu juga dia sama dengan seperti Dajjal, dia mau menyesatkan orang lain juga. Mengapa demikian? Walaupun tak kala ada ceramah, ayo kita begini, ayo kita begitu, tapi perbuatannya ini menunjukkan kebalikannya. Jadi punya orang lebih kepada lisanul hal, lebih kepada contoh langsung daripada sekedar berbicara. Sehingga orang-orang akan melihat beliau saja yang ulama, begini perbuatannya, pulau tanya. Sehingga hanya lebih parah loh. Jadi ini lebih sesat lagi daripada Dajjal, sama seperti Dajjal, tugasnya juga menyesatkan. Fama afsadahu hadzal maghrur bi a'malihi akthar mimma aslahahu bi aqwalihi.
إذ لا يستجرئ الجاهل على الرغبة في الدنيا إلا باستجراء العلماء. Dan kerusakan yang diciptakan oleh orang-orang yang demikian itu lebih besar daripada kemaslahatan yang dia sampaikan dengan lisannya. Juga ada contoh yang hanagetnya yang lebih berpengaruh pada masyarakat daripada apa yang disampaikan dengan lisannya. Jadi orang-orang lebih suka ikut perbuatan daripada sekedar berbicara. Oleh karena itu kerusakan yang beliau hasilkan lebih besar daripada masalahnya. Mungkin yang dengar perkataannya 1-2 orang, tapi yang ikut perbuatannya bisa sampai 10 ratusan orang. Maka sara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi ala ma'asihi wa nafsuhu al-jahilah mudillatun ma'a dhalika tumannihi wa turajjihi wa tad'amuhu ila an yamunna 'ala Allah bi'ilmihi wa tukhayyilu ila ilayhi nafsuhu al-ammaratu annahu khairun min katsirin min ibadihi. Jadi ilmu yang dimiliki oleh orang alim seperti ini itu sebab daripada terjerumusnya orang-orang lain nanti dalam kemaksiatan. Ketika nanti tempuh bubut maksiat yang akan lebih berkesan di hati orang-orang yang suka berbuat maksiat. Ketika ditemukan orang yang biasanya kain jauh masjid, punya jamaah nombor saf paling pertama, tapi perbuatannya perbuatan maksiat itu lebih berkesan. Oh, berarti kalau orang berbuat maksiat itu tidak masalah. Buktinya si fulan yang rajin ibadah saja berbuat maksiat. Buktinya si fulan yang sering mengisi pengajian saja berbuat maksiat. Jadi kurang sebenarnya tugas sebagai seorang dai, sebagai seorang penceramah, sebagai seorang yang sudah dianggap teladan bagi orang-orang lain, maka ini mempunyai amanah yang sangat besar. Harus menjaga setiap perilakunya, jangan hanya sekedar menyampaikan, tapi juga mengamalkan apa yang telah dia ketahui. Namun kalau orang-orang kelompok yang ketiga tadi, mereka diangan-angankan oleh nafsu amarah bisunya tadi bahwa mereka itu dalam keadaan benar, perbuatan mereka itu benar. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu. Fakun ayyuhal talib min al-fariq al-awwal wahda an takuna min al-fariq al-thani fakam min musawwibin ajalahu al-ajal qabla at-taubati fa khasir wa iyyaka thumma iyyaka an takuna min al-fariq al-thalith fatahlika halakan la yurja ma'ahu falahuka wa la yuntadharu salahuka. Oleh karena itu nasihat Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, jadilah dari kelompok yang pertama yang tanya jaga, tanya menuntut ilmu itu benar-benar lillahi ta'ala, kemudian kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari tersebut. Dan hati-hati jangan sampai jadi kelompok yang kedua. Karena kelompok yang kedua ini orang yang suka menunda-nunda mengerjakan amalan. Kalau seandainya duluan datang ajalnya, maka dia jadi orang yang rugi. Tapi kalau sempat bertobat, alhamdulillah. Dan hati-hati jangan sampai jadi kelompok yang ketiga yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mengumpulkan harta sebentar, menuntut ilmu dengan tujuan untuk memperoleh kemuliaan di dunia ini semata. Fa'in qulta fama bidayatul hidayah liujarrid nafsi fiha fa'lam anna bidayataha zahirut taqwa wa nihayataha batinut taqwa fala 'aqibata illa littaqwa wa la huda illa lilmuttaqin wa taqwa 'ibaratun 'an imtithali awamirillahi ta'ala wa ijtinabi nawahihi. Kemudian kalau ditanyakan, maka apa bidayatul hidayah? Supaya saya bisa kerjakan, supaya saya bisa praktekkan untuk memperoleh hidayah. Apa itu permulaan hidayah? Maka kata Imam Al-Ghazali, permulaan hidayah adalah zahirut taqwa. Melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah secara zahir. Amalan-amalan anggota tubuh dulu terlebih dahulu. Ya. Ketika kita berzikir, maka bonyohanan truh lopak zikir hati, maka dengan zikir lisan. Ketika kita salat, walaupun belum khusyuk tapi kerjakan. Yang penting anggota tubuh kita sudah mengerjakan. Wa nihayatuha batinut taqwa, dan ujung atau akhir daripada hidayah tersebut adalah batinut taqwa,
ketakwaan yang bukan hanya lahir saja, tapi juga lahir ketakwaan dari sisi batin kita. Hati kita juga hanya cenderung kepada dunia. Hati kita juga benar-benar terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita juga betul-betul clear dari sisi lain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akhir daripada hidayah tadi. Cuma untuk mencapai akhir tadi butuh kepada permulaan. Dan permulaan itu adalah mengamalkan segala perintah dalam syariat, dimulai dari amalan-amalan zahir saja, dimulai dari amalan-amalan lahiriah terlebih dahulu. Fala aqibata illa littaqwa, dan akhir yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wala huda illa lil muttaqin, dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Fahuma qismani wa ana ushiru alayka bi jumalin mukhtasaratin min zahiri ilmi taqwa fil qismaini jami'an. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa permulaan daripada hidayah ini ada dua. Permulaan daripada hidayah ini ada dua. Dan beliau insyaallah akan menyampaikan itu semua dalam bahasa yang mudah, dalam bahasa yang mampu kita cerna, ya, sehingga bisa kita kerjakan. Yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir, yang berkaitan dengan amalan-amalan lahiriah terlebih dahulu, karena ini adalah bidayatul hidayah. Dan dua bahagian itu, pertama bahagian taat, yang kedua bahagian menjauhi maksiat. Nah, dua ini, karena ini memang takwa. Pertama adalah imtithal awamirillah wa ijtinab nawahihi, mengerjakan, mematuhi segala perintahnya, menjauhi segala bentuk larangannya. Nah, alhamdulillah telah selesai mukadimah daripada kitab Bidayatul Hidayah. InsyaAllah kita masuk di pertemuan selanjutnya pada bahagian pertama, yaitu bahagian taat. Bagaimana kita mengerjakan taat kepada Allah dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Pemantau yang tak kerjakan selama adanya mudik, selama adanya dalam keadaan terjaga, sampai kita kembali nanti ke tempat tidur, kita ingin tidur lagi, apa-apa saja yang harus kita kerjakan agar kita dapat memperoleh yang disebut dalam kitab ini dengan istilah bidayatul hidayah, permulaan daripada hidayah. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang ingin sampaikan kepada jemaah yang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bahwa kira-kira kita janganlah menjadi orang yang mengatakan sesuatu yang baik itu, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Kemudian sepengetahuan saya ada juga kalimat yang mengatakan bahwa katakanlah yang sesuatu itu walaupun kamu tidak mengerjakannya. Di antara kedua ini kira-kira bagaimana penjelasannya, Ustaz? Terima kasih. Ya, memang di dalam mukadimah ini Imam Al-Ghazali mengingatkan kita agar tidak hanya belajar tapi tidak mempraktikkan apa yang telah kita pelajari. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang Bani Israel. Dalam Al-Quran dikatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun." Apakah kamu mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan tapi kamu melupakan diri kamu sendiri? Padahal kamu orang-orang yang membaca kitab. Ini kepada tokoh-tokoh agama daripada Bani Israel. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akal kamu? Nah, ini pertanyaan yang tidak butuh pada jawaban. Ya.
Ini sebagai peringatan. Kemudian kalau perkataan yang mengatakan bahwa sampaikanlah walau kamu tidak kerjakan, saya belum pernah temukan. Yang ada saya dengar perkataan adalah balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripada aku, kata Rasulullah, walaupun itu cuma satu ayat saja. Dan ini untuk menyampaikan ini, ya, bukan hanya sekedar sampaikan, tapi kita benar-benar pahami dan kita benar-benar telah menerapkan ini terlebih dahulu sebenarnya. Ya. Kemudian, apakah kalau seandainya orang tersebut sampaikan ilmu tapi tidak kerjakan itu berbahaya? Tidak. Itu ada nilai plusnya memang. Selama kita belum sampai berniat bahwa diri kita ini dalam keadaan benar. Kita tahu bahwa sekedar menyampaikan tapi tidak mengerjakan itu masih ada hal yang kurang. Ini kelompok yang kedua tadi kata Imam Al-Ghazali. Cuma kelompok yang kedua ini dalam keadaan yang riskan. Yang kelompok yang kedua, orang yang tahu tapi sekedar istilahnya mengajak orang lain saja, tidak mengerjakan, ini keadaannya sangat berbahaya. Ibarat orang di ujung jurang. Kalau duluan sampai ajalnya, belum sempat dia kerjakan apa yang telah dia ketahui, belum sempat dia bertobat, kan dia masuk ke golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Kemudian jangan sampai jadi golongan yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali. Golongan yang ketiga ini karena mungkin sudah biasa berdiri di atas mimbar, sudah biasa mengajak orang lain, sudah merasa diri di atas angin. Jadi cukup mengajak saja, nggak perlu lagi untuk berbuat apa yang telah dia ajak itu. Ini yang berbahaya. Sudah lupa diri. Dan orang yang sudah lupa diri ini biasanya sudah putus harapan untuk baginya untuk bertobat. Ya. Dia sudah benar-benar terlena, benar-benar sudah tertipu oleh tipu daya syaitan. Jadi makanya kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa dia sembahyang tadi, nyuruh anak buku itu kan berubah hakikat, itu bukan. Ya. Itu kalau kata guru kami dulu di Al-Azhar, bahwa syaitan itu dia syaitan. Awaran jadi boleh cuma pulau minum mana mana aja aku, tanya beda. Atau misalnya ada orang minum mabuk, tapi larang orang lain untuk minum mabuk. Ada orang main judi, tapi dia larang orang lain main judi. Dengan alasan apa? Dia sudah sampai kepada hakikat, dia sudah sampai kepada tujuan, sehingga sudah terangkat bagi dirinya syariat. Ya. Setingkat wali yang sangat terkenal, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Beliau sudah sangat ma'ruf, ya, kalau di kalangan para sufi, orang-orang yang tasawuf, ma'ruf beliau. Dan beliau bermazhab Hambali, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini bermazhab Hambali. Beliau pernah ketika beliau sedang asik dalam khalwatnya, ada suara yang mendatangi beliau, mengatakan bahwa wahai Abdul Qadir Jailani, ana Allah, akulah Allah, katanya. Hari ini sudah aku angkatkan beban syariat atas kamu, sehingga sekarang kamu sudah bebas, tak perlu lagi sholat, tak perlu lagi puasa, zakat dan seterusnya. Cuma kata Imam Abdul Qadir Al-Jailani ini seorang yang wali, tapi juga bukan hanya sekedar beramal saja, tapi beliau juga orang yang berilmu, seorang yang sangat dalam ilmunya. Beliau tahu yang demikian tidak mungkin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setingkat Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, tapi masih bangun untuk salat tahajud, masih beristighfar sampai 100 kali sehari. Apalagi kita manusia yang bukan orang-orang maksum, bukan orang-orang yang terlepas dari dosa, bukan orang yang terjaga daripada perbuatan dosa. Tentu seharusnya kita beribadah lebih giat. Nah, jadi mengenai pertanyaan tadi, ya walaupun dikatakan ya kita sampaikan dulu sama orang benar, tapi kita tetap dituntut untuk mengerjakan apa yang telah kita sampaikan. Kita tetap dituntut untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita miliki akan ilmunya. Wallahu a'lam. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tadi saya sampaikan ada pencerahan dari Ustaz yang dikatakan Ustaz yang sangat berat di akhirat nanti adalah orang yang berilmu. Artinya dia berilmu tapi tidak menyampaikan dan tidak melaksanakan. Pertanyaan saya, yang dikatakan ilmu itu kan ada ilmu dunia dan akhirat. Nah sekarang kan kalau kontennya yang Ustaz bicarakan tadi saya melihatnya hanya seperti dai. Nah bagaimana dengan orang yang berilmu dunia ini Ustaz? Mereka kan ilmu dunia itu ada yang bermanfaat pada manusia. Nah itu bagaimana Ustaz? Pertanyaan jawabannya. Terima kasih. Ya, ada ilmu yang kaitannya dengan ilmu syariat, ada yang ilmu kaitannya dengan urusan kehidupan kita di dunia. Dua-duanya penting, dua-duanya dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita tuntut ilmu tersebut. Ya. Dalam konteks yang kita sampaikan pada hari ini lebih kepada ilmu agama memang, kalau kita lihatnya. Ya, yang kaitannya dengan ilmu-ilmu syariat, yang kaitannya dengan ilmu-ilmu amaliyah, ilmu yang dipraktekkan. Namun kalau seandainya dengan ilmu-ilmu dunia bagaimana? Kalau ilmu-ilmu dunia tersebut bukanlah ilmu sifatnya ilmu praktis, misalnya ilmu-ilmu sekedar teoritis, ilmu filsafat, misalnya ilmu sosial sains dan seterusnya, ya, itu tidak masalah. Ilmu-ilmu dunia ini hukumnya adalah fardu kifayah, artinya harus ada orang yang mengetahuinya dan harus ada orang yang pakar di bidang tersebut. Agar apa? Agar kehidupan kemaslahatan umat Islam ini ketika selama masa di dunia ini masih dapat ditunaikan. Harus ada orang pakar-pakar di bidang teknik misalnya. Ada yang pakar di bidang hukum, ada yang pakar di bidang sains dan seterusnya. Ini tujuannya juga untuk kemaslahatan umat Islam di dunia ini, dengan tujuan nanti kemaslahatan ini mengantarkan mereka kepada akhirat. Dan hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mempelajari, sudah ada yang mengetahui, maka yang lain sudah terlepas daripada tuntutan kewajiban. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali dan itu sangat dibutuhkan oleh orang Islam, maka itu berdosa orang Islam. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu kedokteran yang berkaitan dengan ibu-ibu misalnya, dokter kandungan. Ya. Ini harus ada orang Islam, terutama yang perempuan yang belajar ilmu tersebut. Ya. Kemudian dia praktekkan ilmu tersebut ketika ada pasien yang membutuhkan dia. Kalau dia tidak kerjakan, tidak praktekkan, itu bisa jadi berdosa. Sehingga pasien perempuan akhirnya terpaksa dilarikan ke dokter-dokter yang laki-laki. Padahal ada dokter-dokter yang perempuan ada, tapi dokter yang perempuan nggak mau amalkan apa yang dia punya daripada ilmunya, maka itu bisa jadi berdosa. Ada pasien yang datang ke dia, oh jangan sama saya, datang ke dokter yang ini saja, dia nggak mau tangani, itu bisa jadi. Jadi itu mungkin termasuk daripada golongan-golongan ini. Artinya selama ilmu itu bermanfaat bagi kemaslahatan seorang muslim baik dunia dan akhirat, kita ketahui dan tidak kita terapkan, maka itu sangat berbahaya. Ditakutkan nanti pada hari kiamat minal halikin, daripada orang-orang yang binasa, daripada orang-orang yang celaka. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sudah azan Isya. Ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan di pertemuan malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.